seorang pendosa bertobat, akan membawa sukacita besar di surga. Mari kita baca tentang apa yang Tuhan Kristus katakan. Kalau tidak, Ibrani mengatakan cukup dengan kata-kata saja. Seperti itulah dikatakan. Hati-hatilah kamu. Jangan meremehkan seorang pun dari saudara-saudara yang hina ini. Aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga selalu melihat wajah Bapa di surga. Anak manusia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Tuhan Kristus berkata, wahai malaikat-malaikat di surga. Kita, anak-anak surgawi ini. Setiap orang memiliki malaikat. Malaikat-malaikat itu di surga selalu melihat wajah Bapa. Jadi janganlah kita meremehkan seorang saudara yang hina di antara kita. Karena malaikat-malaikat di surga sedang memperhatikan. Lalu ia memberi sebuah perumpamaan, katanya. Ada seseorang yang memiliki 100 ekor domba, dan satu di antaranya hilang. Ia meninggalkan 99 ekor itu di gunung untuk mencari domba yang hilang itu. Setelah menemukannya, ia dengan gembira mengangkat domba itu di pundaknya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada teman-temannya, bersukacitalah bersamaku, karena domba yang kulang telah kutemukan. Demikian pula aku berkata kepadamu. Sukacita di surga atas pertobatan seorang pendosa seperti ini. Bahkan lebih besar daripada sukacita atas 99 orang benar yang tidak perlu bertobat. Sebab bapamu tidak ingin kehilangan seorang pun. Dari yang terkecil sekalipun. Apa arti pertobatan di sini? Apa sebenarnya pertobatan seorang pendosa? Pertobatan berarti orang tersebut kembali kepada Tuhan. Inilah yang disebut pertobatan. Pertobatan ini berbeda dengan konsep pertobatan dalam agama Kristen umum. Dalam agama Kristen, mereka biasanya mengatakan, seseorang berhenti berbuat jahat, lalu bertobat. Tentu saja hal ini juga benar. Namun pertobatan yang dimaksud Tuhan Kristus adalah seseorang yang tadinya bukan milik Tuhan, kini masuk ke dalam nama Tuhan. Seperti domba ini, ia sebenarnya milik Tuhan. Nama domba itu sudah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba di surga. Namun kemudian domba ini tersesat. Menjauh dari Tuhan. Meninggalkan Bapa Surgawi. Kemudian melalui pertolongan malaikat atau gembala. Domba itu dibawa kembali. Dan kembali termasuk dalam nama Tuhan. Termasuk dalam nama Bapa Surgawi. Oleh karena itu, surga bersukacita. Ia datang ke bumi untuk mengembalikan domba yang tersesat. Saya pakai domba yang tersesat itu. Artinya, Bapa sejak awal sudah merencanakan agar mereka menjadi miliknya. Namun ketika hidup di dunia setan ini, mereka terpedaya oleh dunia setan. Sehingga domba itu hilang. Tidak dapat menemukan Allah. Siapa Allah yang benar? Mereka tidak tahu lagi. Siapa Tuhan yang sesungguhnya pun mereka tidak tahu. Manusia seharusnya kembali kepada Bapa, mengakui Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu lagi. Namun jika sang gembala memberitakan keselamatan Tuhan, sehingga manusia kembali kepada nama Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan, dan menerima Bapa Surgawi sebagai Tuhan, maka Tuhan akan membangkitkannya. Rohnya telah kembali kepada Tuhan. Keselamatan berarti seseorang mau menerima Tuhan Yesus dan masuk dalam nama Tuhan Yesus. Orang seperti ini diselamatkan. Dan inilah yang disebut bertobat. Misalnya begini, apa artinya bertobat? Misalnya adik perempuan saudara Sibo. Kakak perempuannya juga tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Bapa Surgawi. Tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Bapa. Suatu hari nanti, melalui pemberitaan Injil saudara Sibo, mereka percaya dan masuk dalam nama Sibo. Lalu mendengarkan ajaran Sibo, melayani ayah dan Tuhan. Maka ia disebut telah bertobat. Inilah yang disebut pertobatan. Bertobat berarti seseorang kembali kepada nama Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang ke dunia, dia membawa kembali orang-orang yang telah ditentukan Bapa untuk diberikan kepada Dia. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Bapa di surga. Inilah yang disebut pertobatan. Mari kita ambil sebuah contoh. Ada seseorang bernama Zahus. Ketika Tuhan Kristus tinggal di rumah Zahus, Zacchaeus bertobat. Ia menyebut Yesus sebagai tuannya. Bahkan, ia menggunakan uangnya sendiri untuk memberikan ganti rugi. Pada hari itu keselamatan datang ke rumah orang ini. Karena ia juga adalah keturunan Abraham. Apa artinya keselamatan datang ke rumah Zahus? Apakah Zahus mengakui Yesus sebagai tuannya? Wahai Tuhan, aku pernah menipu siapa saja. Aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dan aku akan membagikan separuh hartaku kepada orang miskin. Lalu, apakah ia menerima Yesus sebagai tuannya? Ya, ia menerima Yesus sebagai tuannya. Maka dikatakanlah keselamatan telah datang ke rumah ini. Apa itu keselamatan? Yesus akan menyelamatkannya. Karena ia telah menerima Yesus. Mengakui Yesus sebagai tuannya. Dan berada di bawah nama Yesus. Karena itu, Yesus akan menyelamatkannya. Menyelamatkannya. Yesus menyelamatkan seseorang. Maka orang itu diselamatkan oleh kasih karunia keselamatan. Kasih karunia keselamatan. Inilah yang disebut keselamatan. Diselamatkan. Penebusan dan kasih karunia. Daibas. Tuhan Yesus akan menebusnya. Supaya ia kelak dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan menyelamatkannya dari iblis. Supaya rohnya berada di bawah nama Tuhan. Bagi Bapa dan Tuhanlah kemuliaan.